saya Desi Triana dengan stambuk A1 P1 19072, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh ibu dosen saya. Dengan ini saya akan memaparkan penjelasan tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Pembahasan pertama yaitu kita akan masuk mengenai pengertian tenaga endogen dan tenaga eksogen, di mana tenaga endogen ialah kekuatan perubah bumi yang berasal dari bagian dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen ialah energi pengubah yang berasal dari luar bumi. Kita akan masuk ke pembahasan kedua yaitu jenis-jenis tenaga eksogen. Yang pertama yaitu pengendapan. Pengendapan ialah proses penyimpanan material yang diambil atau terkikis secara perlahan saat erosi terjadi. Bahan tersebut disimpan melalui media perantara atau agen transportasi, termasuk energi alami dalam bentuk gelester, angin, air, dan gelombang laut. Pembentukan akibat hasil erosi meliputi delta dan butir pasir. Energi eksogen ialah energi destruktif untuk kerak bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi eksogen termasuk air, angin, makhluk hidup, dan sinar matahari dan gelster. Yang kedua yaitu erosi. Erosi ialah peristiwa erosi tanah yang disebabkan oleh air, angin, atau es. Penyebab alami erosi adalah karakteristik dan intensitas hujan, kemiringan vegetasi, dan kemampuan tanah untuk menyerap dan melepaskan air. Yang ketiga yaitu mass wasting, ialah bentuk lain dari bencana alam yang sering mempengaruhi penduduk, yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa geologis di mana gerak tanah terjadi, seperti batu yang jatuh atau tanah yang luas. Penyebab utama limbah massal adalah gravitasi yang mempengaruhi lereng curam. Yang keempat yaitu pelapukan, ialah proses penghancuran batu di lapisan litosfer untuk waktu yang lama. Yang kedua yaitu jenis-jenis tenaga endogen. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi yaitu bumi merasa terguncang oleh kekuatan yang datang dari dalam bumi. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja ketika Anda tidur atau duduk santai. Yang kedua yaitu vulkanisme. Vulkanisme ialah semua fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas magma yang terkadang di perut bumi. Magma yang keluar dari permukaan bumi disebut lava. Aliran material vulkanik disebut lava. Yang ketiga yaitu tektonisme. Tektonisme ialah kekuatan yang berasal dari dalam bumi dalam bentuk tekanan dalam arah vertikal atau horizontal yang menyebabkan dislokasi atau perubahan posisi. Berdasarkan jenis gerakan dan luas pengaruhnya, kekuatan tektonik dibagi menjadi dua, yaitu gerakan aerogenetik dan gerakan epirogenetik. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang contoh tenaga eksogen, ialah 1. Mass wasting atau sampah massal. Sampah massal adalah pengangkutan massa batuan yang diangkut sepanjang tebing karena gravitasi. Tingkat kemiringan kehilangan massa disarankan pada gaya gravitasi yang bergerak pada kemiringan yang telah melampaui batas sehubungan dengan beban. Biasanya sampah massa ini terjadi di area jalan yang berbatasan dengan tebing yang sangat tinggi dan terjal. Yang kedua yaitu sedimentasi marin. Sedimentasi marin ialah proses sedimentasi bahan padat yang diangkut karena peningkatan air laut. Hasil sedimentasi laut meliputi kumpulan karang di pantai. Bar adalah pasir yang mengendap pada panjang tertentu di sekitaran pantai. Tombolo adalah kumpulan endapan pasir di dekat pantai dan berdekatan dengan daratan, dan karang yang terbentuk dalam titik atau kosong. Yang ketiga yaitu sedimentasi aulien. Sedimentasi aulien adalah proses sedimentasi dari bahan yang dibawa oleh angin yang berhembus di tempat tertentu di mana angin bertiup pertama. Hasil dari sedimentasi aeolus adalah bukit pasir di padang pasir.
Dalam sedimentasi ini kadang-kadang ada badai di padang pasir untuk membentuk banyak gumuk pasir akibat peristiwa tersebut. Yang keempat yaitu sedimentasi akuatik. Sedimentasi akuatik adalah proses sedimentasi dari suatu material yang dibawa oleh aliran air dari masa aliran itu mengalir. Hasil dari jenis sedimentasi ini adalah delta dan tepian sungai. Delta adalah tanah yang terletak di dekat pantai yang dibentuk oleh endapan lumpur, pasir, tanah, dan bebatuan yang terbawa oleh aliran air sungai. Sedangkan tepian sungai adalah tanah yang menyerupai delta yang terbentuk dari tepi sungai. Yang kelima yaitu eksarasi, ialah peristiwa erosi yang terjadi mencairnya es atau sering disebut sebagai glaster. Acara yang dapat ditemukan di pegunungan bersalju dan kutub. Peristiwa ini terjadi karena pencairan salju dan bergerak secara vertikal menuju lembah gunung. Yang keenam yaitu abrasi. Abrasi adalah proses pantai yang disebabkan oleh pergerakan gelombang dari air laut. Hasil abrasi ini dapat ditemukan di sekitar pantai. Contoh hasil abrasi pantai ialah pembentukan gua-gua kecil di sekitar pantai dan juga karang di pantai dengan lubang yang disebabkan oleh gelombang pasir air laut. Yang ketujuh yaitu korosi. Korosi adalah erosi yang terjadi akibat pasir yang terbawa angin. Jika terjadi korosi, angin yang berhembus akan mengangkut butiran pasir yang kemudian akan mengenai batuan yang melewati sedemikian rupa sehingga batuan yang dilewati sebelumnya akan mengalami peristiwa atmosfer. Yang kedelapan yaitu deflasi. Deflasi adalah erosi permukaan bumi yang disebabkan oleh angin yang bertiup. Contoh di sini adalah angin laut bertiup dari laut ke daratan yang dapat mengikis batu dan pasir yang ada di sekitar pantai dan erosi yang dialami oleh batu jamur di daerah gunung ablasi. Yang ke-10 yaitu ablasi. Ablasi adalah erosi sungai, adalah peristiwa erosi yang disebabkan oleh aliran air yang menyebabkan erosi batuan akibat jalur yang dilintasi. Biasanya ablasi terjadi sekitar aliran sungai. Secara umum ablasi yang terjadi di sungai dibagi menjadi dua jenis, yaitu erosi dasar sungai dan erosi tepian sungai. Erosi dasar sungai adalah erosi yang terjadi di bagian bawah sungai yang mengakibatkan pendalaman dasar sungai, sedangkan erosi tepi sungai adalah erosi yang terjadi pada bentaran sungai yang menyebabkan perluasan sisi kanan dan sisi kiri sungai. Yang ke-10 yaitu biologi agen atmosfer. Biologi ialah penghancuran batu yang disebabkan oleh aktivitas suatu organisme. Dalam iklim ini proses penghancuran batu terjadi karena perkembangan makhluk hidup di bebatuan ini. Contoh pelapukan biologis adalah keretakan bangunan atau batu yang disebabkan oleh akar tanaman yang mencoba memasuki bangunan atau batu, dan juga keretakan batu yang disebabkan oleh lumut yang melekat pada batu itu. Yang ke-11 yaitu fisika agen atmosfer. Fisika agen atmosfer adalah penghancuran batu yang disebabkan oleh aktivitas fisik. Zat atmosfer jenis ini tidak menyebabkan perubahan komposisi dan sifat batuan. Agen atmosfer terjadi karena dua faktor utama, yaitu perbedaan suhu dan celah berbatu. Perbedaan suhu udara pada siang dan malam hari itu akan mempengaruhi kecepatan cuaca yang ekstrim, yang jika batuan mengembang di siang hari, sedangkan pada malam hari saat suhu turun akan menyebabkan batuan menyusut. Inilah yang menyebabkan retakan dan menghancurkan batu. Fisika pelapukan yang dipengaruhi oleh faktor udara umumnya disebut disintegrasi glanural. Sementara celah berbatu juga merupakan faktor pemecah batu. Bahwa jika ada celah kecil di batu daerah tertentu yang telah masuk dari air hujan, batu itu akan mendorong perlahan dan akan mengalami retakan dan kemudian pecah. Kejadian ini sering disebut dengan
eksfoliasi. Yang terakhir yaitu kimia agen atmosfer. Agen atmosfer kimia adalah agen atmosfer yang terjadi karena zat yang memiliki unsur kimia. Agen atmosfer jenis ini menyebabkan perubahan komposisi kimia batu beku. Fenomena atmosfer ini biasanya terjadi sangat cepat, daerah dengan suhu ekstrim. Erosi kimia juga terjadi akibat reaksi beberapa unsur kimia dengan batuan. Contoh di sini adalah batu kapur yang terpapar oleh cuaca akibat air hujan yang terus-menerus. Itulah yang dapat saya paparkan mengenai tenaga eksogen dan tenaga endogen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.